Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau percayakan kepada kami, kesempatan yang indah memuji, menyembah kepada Engkau. Biarlah bukan saja kami boleh hadir di tempat ini, kami juga bisa hadir bersama dengan keluarga kami dan bahkan melayani Engkau sepanjang umur hidup kami. Bapa di surga, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bentuklah kami. Tidak mudah untuk membentuk satu keluarga atau keluarga yang ada di dalam dunia yang bengkok ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Berikan kami juga hikmat untuk melakukan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang sungguh kami naikkan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita masih bisa hadir di dalam gereja Tuhan untuk menguji, menyembah kepada Tuhan. Hari ini temanya awal mula keluarga. Nah, yang belum berkeluarga, inilah ada satu pengajaran preventif ya. Nanti udah belajar ini, nanti sesi 3 dan 4 ya akan dibahas hari ini. Kalau mau ikut BPN udah lulus ya, nanti sesi 3 dan 4 gitu ya. Gak apa-apa, ini sesuatu yang baik ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan, kita minyak semua ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menyempai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca tapi merenungkan bahkan melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu adalah makhluk pribadi dan sekaligus adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, maka manusia atau kita ini membutuhkan namanya teman, orang lain, dan salah satunya adalah teman ataupun pasangan hidup. Nah, di teks yang sudah kita baca di dalam ayat 18a, di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Frase tidak baik dalam ayat ini tidak bertentangan dengan frase sungguh amat baik yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 31. Oleh karena apa? Karena Kejadian 1 ayat 31 terjadi setelah Hawa ada. Sedangkan di dalam ayat 18a ini diucapkan Allah pada waktu Hawa belum ada. Frase tidak baik ini bukan artinya jelek, tetapi artinya adalah tidak lengkap. Maka tidak heran di dalam ayat lanjutannya 18b dikatakan oleh Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya. Tuhan lalu memberikan teman kepada Adam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga butuh yang namanya teman. Karena itu kita tidak boleh hidup menyendiri, itu bukan kehendak daripada Tuhan. Kita butuh orang lain. Makanya ada komunitas ya, ada padus itu, waduh, mereka pasti ada hubungan yang relatif dekat dan juga sesuatu yang sangat indah gitu ya. Nah, Tuhan ingin Adam sendiri menyadari akan kebutuhan namanya seorang teman. Karena itu Allah membawa binatang-binatang itu kepada Adam di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dengan Adam melihat binatang-binatang itu bahwa mereka semua mempunyai teman, maka dia menyadari bahwa dia butuh namanya seorang teman. Tuhan bukan sekadar memberikan teman,
tetapi Tuhan juga memberikan yang namanya istri, yang memberikan namanya pasangan. Ayat 22 mengatakan demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ayat ini berbicara, ayat 22 dan seterusnya berbicara tentang awal mula satu keluarga. Yaitu keluarga apa? Keluarga Adam dan Hawa. Apa itu keluarga? Keluarga itu dari bahasa Sanskerta yaitu dua kata, kula dan warga. Kula itu artinya anggota, warga itu adalah kelompok kerabat. Jadi keluarga ini adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan demikian. Tapi bagaimana dengan pandangan kekristenan? Dari ayat 22 dan seterusnya sudah katakan bahwa keluarga itu adalah suami plus istri. Atau suami plus istri plus anak. Jadi tanpa anak itu adalah satu keluarga. Allah membawa Hawa kepada Adam sebagai istrinya, sebagai pasangannya, dan mereka membentuk keluarga. Dari nas yang sudah kita baca, ya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang awal keluarga yang mula-mula itu? Yang pertama, ya, di sini dikatakan bahwa Allah memberikan yang pertama penolong yang sepadan. Ayat 18b. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini terlihat bahwa ide memberikan pasangan yang sepadan bagi Adam itu inisiatifnya berasal daripada Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat dalam ayat 18a. Allah berfirman, itu yang pertama. Lalu dilanjutkan ayat 19. Allah membentuk. Lalu dilanjutkan di dalam ayat 21. Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan terakhir dalam ayat 22. Allah membawa seorang perempuan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah bukan saja berinisiatif membawa Hawa itu kepada Adam, tapi Allah juga menjadikan Hawa itu sebagai penolong. Pertanyaan kita adalah, siapakah penolong ini? Penolong ini adalah Eser. Eser ini adalah artinya seorang yang membantu, yang memberikan semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, Eser ini artinya adalah seorang yang melengkapi kekurangan orang yang dibantu. Nah, itu pasangan kita loh, istri kita. Itu yang membantu kita, memberi semangat kepada kita, yang melengkapi kekurangan daripada diri kita. Dari sisi arti dan konteks daripada firman Tuhan, Kejadian 1 dan 2 tidak mengarah bahwa penolong ini adalah ada inferioritas daripada Hawa terhadap Adam. Tidak ada, nggak merasa dia rendah diri. Walaupun memang kenyataannya kata penolong ini menunjukkan bahwa ada bantuan dari pihak yang lebih kuat. Dari 19 kali dipakai di dalam firman Tuhan, 16 kali itu dipakai yang pertama untuk apa? Dipakai untuk Tuhan, sebagai penolong daripada umatnya. Dan yang kedua dipakai untuk apa? Untuk satu bangsa yang lebih kuat daripada bangsa yang lain. Itu satu fakta. Tapi ada penyidikan yang lebih objektif dan lebih komprehensif, mengatakan bahwa kata Esa pada dirinya tidak menyiratkan bahwa yang menolong ini adalah lebih kuat daripada orang yang ditolong. Kata ini menunjukkan bahwa yang ditolong itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka dia membutuhkan bantuan daripada orang lain. Itu kata Eser. Ya, bisa dikatakan bahwa ada yang menolong, dia nggak merasa lebih kuat, karena yang ditolongnya itu merasa nggak cukup, jadi perlu ditolong. Bisa juga dipakai buat Allah, ya, yang luar biasa itu menolong, atau satu bangsa yang memiliki kekuatan yang lebih daripada bangsa yang lain. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dengan kualitas penolong ini? Di dalam ayat 18b dikatakan yang sepadan dengan dia. Apa itu sepadan? Sepadan ini artinya adalah menjadi jelas, menjadi kentara. Waktu ditolong, waktu dibantu, ya, suami itu menjadi jelas, menjadi kentara. Ya, jadi terlihat bantuan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Yang kedua adalah apa? Artinya dia adalah seorang yang ulung. Jadi penolong yang sepadan ini adalah artinya itu sama ulungnya, sama kekuatannya, sama kekhususannya. Ini menunjukkan bahwa penolong ini pasti layak berdiri di hadapan suami, di hadapan manusia itu, di hadapan daripada Adam ini. Sebagai imbangan, sebagai temannya, sebagai pelengkapnya. Tidak terkandung rasa inferioritas, tidak tergantung ada di bawah ukuran, ya, tidak juga diperuntukkan sebagai budak, tetapi Hawa ini adalah seorang yang mirip dengan manusia yang pertama itu. Nah, itulah kedudukan penolong yang sepadan.
sepadan. Jadi ya kalau yang udah punya pasangan, harusnya kita sebagai pria suami menjadi lebih jelas ya apa yang kita lakukan, posisi kita dan lain sebagainya, karena ada pendamping di sebelah kita. Barack Obama presiden Amerika yang ke-44, dia bisa jadi presiden ya, tapi ada perkataan bijak yang keluar dari mulutnya. Waktu dia happy wedding anniversary yang ke-25, dia berkata demikian, "Saya tidak bisa melakukan apapun yang seperti yang saya lakukan pada saat ini tanpa istri saya atau Michelle Barack Obama." Jadi dia mengandalkan istrinya dalam banyak hal. Bapak-bapak, kita bisa gak berkata yang sama dengan seperti Barack Obama? Coba ngomong sama istri, saya ngandalin kamu loh dalam banyak hal. Coba, ayo. Di rumah malu-malu, di sini disuruh juga malu-malu juga gitu ya dalam hati. Itulah orang Timur, ya. CEO Facebook Mark Zuckerberg ya di dalam pidatonya di Harvard University dia juga mengatakan demikian. Istri saya atau Priscilla adalah orang yang terpenting dalam hidup saya. Wah, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Bill Clinton, Presiden Amerika yang ke-42, ada skandal dengan Monica Lewinsky. Jika dia tidak memiliki istri yang berbesar hati, ya, karir politiknya pasti runtuh pada waktu itu. Tapi karena ada dukungan daripada istri, dia bisa menjabat presiden 2 periode, ya, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Maka Mother Teresa berkata, manusia Hawa bukan diciptakan dari apa batok kepalanya gitu ya, bukan ya, tapi dari tulang rusuk Adam ya. Kalau dari batok kepala bukan nanti dia akan jadi atasan daripada Adam, bukan juga dari apa tulang kaki ya. Jadi bisa diinjak-injak sebagai alas kaki, melainkan dari tulang rusuk Adam yang ada di sisinya, yang dekat dengan lengan. Sehingga apa? Para suami, ya, lindungilah istrimu yang dekat dengan hati, dalam hal ini jantung. Oleh karena itu cintailah istrimu, bukan istri tetangga, bukan istri orang lain. Dia penolong yang sepadan dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada satu kesatuan di dalam hubungan suami dan istri. Ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu apa? Menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan, tadi saya sudah mengatakan, berkata Mother Teresa, bukan dari apa? Tulang kepala sehingga Pak berkuasa atas suaminya, atau dari tulang kakinya sehingga Pak boleh diinjak-injak menjadi alas kaki, bukan. Tapi dari tulang rusuknya sehingga Pak dia sederajat, dia setingkat dengan suami. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam itu mempunyai arti teologis yang sangat penting. Karena dengan demikian semua umat manusia ini merupakan satu kesatuan yang berasal daripada satu orang saja. Kisah Rasul 17 ayat 26 mengatakan demikian. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Dengan demikian Adam itu bisa menjadi wakil seluruh umat manusia. Kemudian dalam ayat 23 dikatakan demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai ia perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, frase ia akan dinamai perempuan ini bukan contoh daripada satu formula pemberian nama yang dipakai untuk binatang-binatang, bukan. Ungkapan yang dilontarkan oleh Adam ini bukan mencerminkan kekuasaan, tetapi sambutan satu sukacita karena Hawa hadir dan ditempatkan di sisi daripada Adam. Dalam bahasa Ibrani, is dan isya, atau itu laki-laki dan perempuan itu menunjukkan apa? Kekomplementeran, saling melengkapi, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Yang kedua Pak, ada kesederajatan. Dari jenis kelamin yang berbeda itu, laki dan perempuan itu sederajat di hadapan daripada Tuhan.
Artinya perempuan yang dijadikan pasangan yang sepadan ini bukan diambil daripada luar tubuh manusia, tapi sesungguhnya diambil dari tubuh manusia yang merupakan satu kesatuan yang diambil dari manusia itu, lalu diciptakan perempuan, dari satu itu menjadi dua, lalu dikembalikan lagi, lalu bersatu kembali. Wah, itu sesuatu yang sangat indah. Bukankah ini dikatakan di dalam ayat 24? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bersatu ini artinya bergabung. Ya, bergabung dengan atau melekat, menempel kepada, seperti lem ditempelkan. Yang dua itu menjadi satu. Artinya suami dan istri memiliki satu kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan roh, kesatuan jiwa, kesatuan seksualitas, kesatuan keuangan. Nah, inilah yang harus terjadi di dalam diri suami dan istri. Bapak, ibu, saudara sekalian, suami dan istri berbeda, ya. Tapi ingat, mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan. Oleh karena tidak boleh ada hubungan yang lain yang menjadi tandingan hubungan suami dan istri. Hubungan suami istri harus lebih utama daripada hubungan yang lain. Daripada hubungan dengan anak ataupun anak-anak. Dari hubungan pekerjaan atau usaha atau keluarga asal, dari hobi kita, bahkan dari pelayanan kita. Jadi hubungan suami istri lebih dekat daripada pelayanan. Ini harus kita camkan dengan baik-baik. Ya, kalau ada satu kesatuan, ingat, suami-suami, bapak-bapak, ya. Kalau kita mau marah-marah dengan kata-kata yang kasar terhadap istri kita, ya, semut lu, ya nggak mungkin semut, pasti yang lain yang serem-serem gitu ya. Apalagi kayak orang-orang di jalan yang kasar. Coba kata-kata itu ditujukan kepada kita, enak gak didengar? Kalau nggak enak didengar, jangan diucapin. Kenapa? Kita satu kesatuan, ya. Kalau kita mau menghina, merendahkan istri kita, coba ya suruh istri kita rendahin kita, enak gak? Nggak enak. Atau suruh orang lain rendahkan kita, hina kita, atau yang kerja mungkin bosnya hina-hina, enak gak? Nggak enak. Jangan dikerjain. Kenapa? Karena kita satu kesatuan, ya, sama-sama merasakan, sama-sama mengalami. Mau banting pintu, ingat. Ya, kalau kita dibanting pintu sama orang lain gak enak, jangan dikerjakan. Mau tampar muka istri, tampar dulu nih pipi kita nih, ngaca, langsung tampar nih. Gak berasa, panggil orang lain tetangga, sini bro, ya tampar saya keras-keras. Kalau sakit jangan dikerjakan. Mau pukul istri, mau tonjok istri, kalau gak enak, kalau sakit jangan dikerjakan. Istri-istri, biasa kalau ribut dengan suami, kadang-kadang mereka ribut solusinya udah ada di sana. Kok tahu, kan kita sering konselingin suami istri gitu ya. Solusinya udah di sana. Cuman solusi yang indah, mutiara yang indah ini dilakukan apa? Ngoceh-ngoceh, marah-marah terhadap pasangannya. Sehingga suaminya udah tutup telinga, tutup hati, ya. Itu nasihat yang mutiara begitu indah itu udah dia gak mau dengar. Begitu ketemu orang lain nasihatnya sama gitu ya. Kenapa? Dilakukan ngoceh-ngoceh, marah-marah, dari pagi sampai malam. Ya ditutup dengan tidur aja, besok nyambung lagi. Nah kalau nggak enak, coba dibalik. Pusing nggak? Pusing. Ya. Atau nggak hormat lagi kepada suami. Persoalan rumah tangga diceritakan kemana-mana. Ceritakan kepada anak, diceritakan kepada orang lain. Ibu-ibu, jangan nangis depan anak lu, nanti dia akan benci pasanganmu. Ya. Kadang-kadang kita yang salah, kita nangis di hadapan anak. Anak taunya emak gue nangis nih, bapak gue jahat. Betul? Jangan. Ya. Jadi kita pakai air mata untuk mencari dukungan. Atau kepada orang lain nggak boleh dilakukan. Dulu saya pernah sering nginep ya di rumah teman saya gitu. Wah emaknya itu kalau marahin bapaknya tuh, wah lu sampai marah, lu kayak nggak punya kemaluan gitu, disebutin itu, wah luar biasa. Nih anak-anak ada di situ jangan kayak bapak lu nih ngadepin orang, iya takut ini kayak nggak punya ini itu dan lain sebagainya. Waduh, saya aja yang dengar nggak enak, gimana anggota keluarganya, ya.
mulai banding-bandingin, ya istri bandingin sama tetangga, ya. Tuh, sebenarnya sih motivasinya baik untuk mendorong suami, akhirnya Pak melukai hati suami. Tetangga punya mau apa? Itu tuh punya TV baru, ya ukurannya kayak Videotron gitu ya. Punya motor baru, punya mobil baru, rumahnya nambah satu. Nah, sebenarnya dia mau dorong suaminya, tapi kan nggak fair. Tetangganya nambah istri, punya istri baru nggak diceritain doang, bukan suruh nambah gitu ya. Nggak boleh, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dulu waktu pacaran bikin satu dompet, rekening bersama. Atau beda dompet tapi ada transparansi di dalamnya. Ini yang sudah sering saya ajarkan. Begitu ada masalah keuangan suaminya, ya mungkin dia salah jalan, mulai nggak transparan. Akhirnya apa? Curiga satu dengan yang lain. Adalah suami nggak tahu gaji istri itu. Waduh, keterlaluan itu. Kalau BP-nya sama saya marah-marahin itu. Ya untung nggak sama saya gitu ya. Masa? Kan toh dia punya rekening, ini punya rekening, cuma tahu satu orang, ya. Kan juga bank juga tahu kita punya duit berapa, masa suami kita nggak mau percaya lebih bank apa pada pasangan kita gitu, ya. Nggak tahu. Mulai itu, gue nggak punya duit, ya duitnya banyak, ya udah bayar ini itu dan lain sebagainya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara saya, kita satu kesatuan, ya suami istri harus saling tahu, orang paling dekat ya, kecuali kita punya rencana yang lain terhadap pasangan kita ya. Kita menikah nggak boleh cerai lagi kan, sampai Tuhan memisahkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, meninggalkan ayah dan ibunya. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip ini tidak ditujukan kepada Adam dan Hawa. Oleh kenapa? Adam dan Hawa enggak punya orang tua, betul? Enggak punya mertua. Tapi firman Tuhan ini Tuhan menetapkan bagi kita yang mempunyai ayah dan ibu. Paling tidak ditujukan kepada orang-orang Israel pada zaman Musa. Yang ditulis pada tahun 15 sekian atau pada abad 16 sebelum Masehi. Yang punya orang tua. Prinsip meninggalkan ini tidak dimaksudkan bahwa suami dan istri, bahwa kita apa melalaikan, tidak menghormati orang tua kita lagi, ya ataupun mertua kita. Kita tidak boleh melupakan hari-hari penting daripada orang tua kita, mertua kita. Mungkin hari ulang tahunnya, happy wedding anniversary-nya, kita kunjungi dia, kita doakan dia, kita ajak dia keluar, kita ajak dia makan-makan. Nah, ini penting, kita harus menghormati orang tua kita. Jangan mengabaikan mereka pada waktu mereka mengalami namanya satu krisis. Mungkin mereka krisis ekonomi, ya. Mungkin sudah tidak bekerja tapi di rumah masih ada adik-adik kita yang butuh makan, yang butuh sekolah, yang butuh biaya kuliah. Kita harus support mereka. Atau juga mungkin mereka sakit, kita perlu mengunjungi mereka, bawa mereka ke dokter. Lalu juga mungkin mereka pensiun, maka mereka power syndrome. Kita perlu menghibur mereka. Atau mungkin pasangannya tinggalkan dunia, ya. Mama kita meninggal dunia atau papa kita meninggal dunia, kita perlu hadir di tengah-tengah mereka untuk apa? Menghibur mereka, menguatkan mereka. Kita juga tidak boleh menggosipkan mereka, ya. Mak lu tuh kupingnya budak gitu. Bapak lu kayaknya congen ya, gua ngomong apa juga dia enggak nyaut. Udah gitu jalannya kayak kura-kura, ya. Ngomongnya nggak pernah berhenti, kayak petasan mercon, kayak pedagang asongan, kayak tukang obat. Ada gak? Ada terjadi. Saya hari ini ngomong fakta yang pernah saya alami di dalam hidup ini. Malahan kita harus secara teratur untuk apa? Mengunjungi mereka dan berkomunikasi dengan mereka loh. Awal-awal benar. 1 minggu ke rumah orang tua, 1 minggu berikutnya ke rumah mertua. Lalu lama-lama sebulan sekali ke rumah orang tua, 1 bulan sekali ke rumah mertua, ya lama-lama setengah tahun sekali dibagi 2, 1 tahun kan ada 12 bulan, 6 bulan ke orang tua, setengah tahun ke mertua. Lalu bagaimana? Setahun sekali, ya entar waktu misalnya Sincia, Natal baru datang ngumpul udah, ya atau bahkan yang nggak datang sama sekali, bertobatlah. Ada saya bilangin.
Belum menikah aja udah nggak kunjungin orang tuanya bertahun-tahun. Segala hidupnya ditanggung oleh orang tuanya, ya, emaknya janda, bapaknya meninggal sejak kecil. Ini anak yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata meninggalkan di sini berarti melonggarkan, melepaskan, ya, meninggalkan sepenuhnya secara apa? Totalitas. Di dalam prakteknya kata meninggalkan ini memiliki pengertian bahwa suami istri ini harus mandiri secara otoritas. Artinya suami dan istri Tuhan berikan wewenang untuk mengatur aturan di dalam rumah tangganya. Bikin peraturan untuk mendisiplinkan anak atau anak-anaknya. Ya, untuk melindungi anak terhadap daripada yang jahat. Lalu yang kedua, suami istri ini punya doa, punya firman, yaitu firman Tuhan. Mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga, lalu membimbing dia dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja dia mandiri secara otoritas, tapi juga secara ekonomi. Ya, bukan satu syarat untuk kita masuk namanya satu bata rumah tangga. Tidak lagi mengadakan orang tua atau orang lain untuk kehidupan rumah tangganya. Bukan saja itu, dia juga harus mandiri. Secara apa? Secara mental, siap mental untuk menikah. Contoh, ya. Tidak lagi mengizinkan orang tua untuk menguasai, mengatur hidup kita. Ya, sudah siap kita mengatur rumah tangga kita. Tidak memberikan prioritas lagi yang lebih kepada orang tua. Kita harus memberikan prioritas yang lebih kepada pasangan kita dibandingkan dengan orang tua kita. Tidak memaksakan kebiasaan yang ada dalam keluarga asal kita, yang mungkin juga tidak sesuai dengan firman Tuhan masuk dalam keluarga kita. Bentuklah satu kebiasaan yang berdasarkan firman Tuhan. Tidak lagi bergantung secara nafkah kepada orang tua kita. Kita harus mandiri secara ekonomi. Sebisa mungkin kita punya rumah, ya, kita punya usaha pekerjaan sendiri. Jika mampu, kita diberkati Tuhan, berkati orang tua kita, berkati mertua kita. Lalu kita tidak lagi menceritakan setiap persoalan kita kepada orang tua kita, khususnya persoalan rumah tangga kita dengan pasangan kita. Jangan ceritakan, ya, kecuali kita bersama-sama sepakat untuk meminta nasihatnya. Tidak lagi menyimpan ikatan emosional dengan orang tua kita, mertua kita. Mungkin waktu kita tinggal dengan mereka, ada kekecewaan di dalamnya, ada kebencian, ada akar pahit yang terjadi di dalamnya. Diselesaikan, diampuni. Jangan bawa dalam keluarga kita. Nanti keluarga kita akan dibayang-bayangi oleh masa lalu kita, lalu membawa keluarga kita ke arah yang tidak baik. Lalu juga kita lagi tidak terikat dengan pohon keluarga yang kacau balau. Mungkin ada yang kawin cerai, ada yang poligami, ada yang incest atau hubungan darah dan lain sebagainya. Itu mesti selesai waktu kita membentuk rumah tangga kita. Dulu ada seorang ibu yang muda, baru menikah, tidak serumah dengan orang tuanya, tidak serumah dengan mama papa mertuanya. Ya, jadi dia kontrak rumah sendiri. Ibu muda ini dia bekerja, ya, nyapu, ngepel, masak, cuci baju manual. Suatu saat kucuk-kucuk emaknya datang gitu. Dia lihat anak perempuannya nyapu, ngepel, masak, cuci baju manual lagi, ya, yang begini tuh. Srek, srek, srek. Waduh, waktu dia lihat begitu, dia cari menantunya. Dia marah terhadap menantunya. Anak gua ini dari kecil gak pernah saya suruh nyapu, ngepel, masak, cuci. Nah, itu gak serumah loh. Gak serumah. Ya, pada anak gadisnya atau anak perempuannya udah ngomong, mak jangan labrak suami saya kerjakan dengan sukacita. Nah, kan ikut campur rumah tangga anaknya, amburadul lah, ya. Dulu ada seorang ibu, seorang janda, punya anak laki-laki sudah menikah, pisah rumah. Suatu saat ibu ini yang janda ini datang berkunjung ke rumah anak lakinya ini. Anaknya sudah 2, datangnya kapan? Pagi-pagi. Begitu sampai di rumah anak lakinya ini, belum pada bangun. Diketok-ketok, digedor-gedor. Anak lakinya bangun, begitu buka pintu, emaknya ngece terus, marah-marah. Kenapa kamu bangunnya siang?
Mana istrimu? Belum bangun ya. Cucu bagaimana? Belum pada bangun. Kamu ini bagaimana sih, mama udah ajarin, disiplin, bangun lebih pagi, istri mesti bangun pagi, cucu juga bangun pagi. Itu gak serumah loh, kalau serumah gimana tuh? Waduh, perang dunia ketiga lebih hebat daripada Rusia lawan Ukraina. Dulu ada seorang suami masih muda, ya, dia bekerja, ya, sudah berumah tangga, akhirnya apa? Kehilangan pekerjaan, ya. Cari nggak dapat, akhirnya apa? Nggak kerja gitu. Lalu kehidupannya bagaimana? Didukung oleh mamanya yang juga seorang janda, punya sedikit uang, didukung. Lalu kerjaan pria ini apa? Main game melulu. Ya. Kehidupannya suami istri ditunjang oleh ibunya. Tunjang sampai kapan? Sampai punya anak tetap ditunjang oleh mamanya. Karena ini anak mami. Istrinya nggak senang, ya, dia dorong suaminya kerja. Dia nggak mau lagi ngandalin mama mertuanya, dia mau ngandalin suaminya. Dia mau suaminya, ya, membiayai hidup dia dan juga anaknya itu dari keringatnya sendiri, ya. Makanya nggak heran, akhirnya Pak ribut, Dulu ada sepasang suami istri, ya, masih muda. Ya, mendapatkan rumah daripada orang tuanya, orang tua laki-laki, lalu mendapatkan pekerjaan daripada juga orang tuanya. Singkat ceritanya, ya, mereka menikah. Berjalan menikah sebentar, lalu apa? Ya, setelah selesai bekerja, menantu perempuannya disuruh ke rumah papa dan mama mertua. Ngapain? Nah, kerjakan pekerjaan rumah yang ada di sana. Kayak tadi nyapu, ngepel, cuci piring, ya, cuci baju dan lain sebagainya. Awal-awalnya sih tenang-tenang aja, yalah, rumah kan dari dia kan. Gue kerja juga dari dia. Lama-lama apa? Lama-lama kan bete juga kan. Gue nikah sama anaknya paham sama orang tuanya gitu ya. Ribut suami istri, ribut terus gitu ya. Kenapa? Ya rumahnya dari orang tua, kerjanya dari orang tua, ya. Kan nggak mandiri. Kalau bisa kan punya pekerjaan sendiri, kalau bisa punya rumah sendiri. Dulu ada seorang istri yang masih muda punya 2 anak gitu ya. Juga ribut sama suaminya. Masalah apa? Satu, masalah ekonomi. Kedua apa? Ya nggak bisa mendidik anak, suaminya ringan tangan gitu ya. Anak main gelepok aja gitu kan. Jangankan istrinya pusing, tetangga juga pusing. Ya akhirnya apa? Istrinya menceraikan suaminya. Selidik punya selidik, usut punya usut. Salah satu faktornya kenapa? Karena ada pohon keluarga yang kurang baik. Ya, jadi sang istri ini dia punya keluarga, mama papanya bercerai. Wah, wajar lah Musa, banyak juga yang begitu, keluarganya baik. Dengar dulu ya. Jadi mama papanya ini bercerai, punya anak 5. Ya, semuanya berkeluarga. Ya, kokonya berkeluarga, cicitnya berkeluarga, dia berkeluarga, adik-adiknya berkeluarga. Ya, emak bapaknya bercerai, kokonya juga sama sosonya bercerai, cicitnya juga bercerai, dia juga bercerai. Adiknya yang satu bercerai, adik keduanya bercerai. Sehingga Pak paling gampang bercerai. Jadi kalau pada ada masalah, salah satu faktor pohon keluarga itu mesti ditinggalkan. Datang di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh oh Tuhan. Dulu juga keluarga saya itu, waduh. Saya ini kan orang Kristen pertama, bentuk keluarga Kristen yang pertama. Kalau semua kan nenek kakeknya udah Kristen. Mak bapaknya Kristen, dia Kristen tuh generasi ketiga gitu ya. Saya generasi pertama. Dibayang-bayangin nih keluarga nih. Wah Pak saya kan ringan tangan gitu. Satu kampung tahu gitu ya. Akhirnya Pak kita mesti putus ya. Lalu bentuk keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bisa belajar ya. Dari satu keluarga yang mula-mula ya Tuhan memberikan penolong yang sepadan, yang setara. Oleh karena itu kita perlu melindungi istri kita, perlu mencintai istri kita. Nah, kita ini suami istri adalah satu kesatuan. Jangan saling menyakiti, tapi apa? Saling support, saling membangun, saling memuji, saling bekerja sama, ya, menjalani kehidupan rumah tangga dan bahkan membesarkan anak-anak. Lalu mandirilah, ya. Mandirilah secara apa? Otoritas. Mandirilah secara ekonomi.
mandiri secara mental. Tinggal sama keluarga baik, ya ada baiknya betul ya, tapi juga ada tidak baiknya. Ada banyak yang saya lihat tinggal gitu, sementara nggak apa-apa, tapi kita mesti keluar. Kungkung popo nai-nai itu baik loh. Ya, sayang cucu 100%. Kok dulu sama kita keras ya? Karena dulu kita anaknya, dia punya tujuan terhadap kita. Jangan seperti papa dan mama, maka kita disiplinkan. Begitu cucu hadir, dia nggak punya tujuan lagi, dia nikmatin hidup. Dapat duit dari kita juga dikasih cucunya. Akhirnya apa? Cara mendidiknya beda dengan kita. Karena kita punya tujuan terhadap anak kita. Ya, orang tua kita udah nggak ada lagi, dia nikmatin hidup loh. Udah tua kan? Ya dia sayang sama cucu-cucunya. Biar firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, bahkan mengoreksi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Firman-Mu sudah mengajar kepada setiap kami yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, bahwa Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan bagi setiap kami. Itu dilakukan buat Adam, kami yakin kalau kami juga menggumulkan berdasarkan firman Tuhan, Tuhan juga akan memberikan penolong yang sepadan. Laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan, hanya demi Tuhan, maka seorang istri dia tunduk dan seorang suami harus mengasihi, melindungi istrinya. Kami merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu Tuhan, biar kami saling memuji, membangun, bekerja sama. Bukan saja di rumah kami, dalam pelayanan kami. Dan ajar kami Tuhan sebelum kami berumah tangga atau kami yang sudah berumah tangga. Kami juga paham kami perlu mandiri secara otoritas, secara ekonomi, secara mental. Sehingga keluarga yang kami bentuk menjadi keluarga yang sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah ya Bapak, di tengah kesulitan yang ada, di tengah bengkoknya zaman ini. Oleh karena itu berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.